Alhamdulillah. Oke, semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, harap perhatikan di depan, kanan, kiri, belakang bangkunya. Kalau ada sampah, harap dibuang sampah pada tempatnya. Kalau ada kursinya yang berantakan, harap dirapikan. Sudah semuanya? Sudah rapi? Coba siapa yang mau mimpin doa sebelum belajar? Coba pimpin Daud pada Rina. Pimpin doanya Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini hendaknya berkah ya dari awal hingga akhir nanti. Amin. Oke baik semuanya, sebelum itu Ibu mau cek kehadirannya dulu. Elvira Damawanti hadir Bu. Susramaini Ibu. Syarifah Ramayani hadir Bu. Sahroina hadir Bu. Harisma hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Oke baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Untuk pertemuan pertama kali ini kita membahas hikmah dan ifah saja. Tujuan pembelajaran kita hendaknya nanti setelah kita belajar tentang hikmah dan ifah ini, anak-anak ibu semua dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan hikmah, apa yang dimaksud dengan ifah. Nah, kemudian nanti Anda semua dapat menyebutkan apa dalil naklinya baik dari Al-Quran ataupun hadis tentang nilai-nilai sikap hikmah dan ifah. Nah, kemudian nanti Anda dapat menyajikan bagaimana contoh dari sikap pendidikan hikmah dan ifah itu. Nah, lanjut saja kita kepada materinya. Apa yang terbayang sama Ananda ketika mengenal kata hikmah? Pelajaran. Jadi kata hikmah. Nah, hikmah di sini maksudnya kalau dalam konteks akhlak ya atau sikap dalam Islam itu lebih kepada bagaimana kita ada keputusan atau kebijaksanaan dari kita mengambil keputusan. Kayak misalnya si Syarifah misalnya bertengkar sama si Roina. Nah, lalu tiba-tiba datang si Yuni ingin mendamaikan antara Syarifah sama Roina. Lalu bagaimana kira-kira? Kalau Yuni posisinya ini sebagai penengah gitu ya untuk mendamaikan si Roina sama si Syarifah. Bagaimana sikap Yuni? Adil tidak memihak. Ya betul. Nah, itulah yang dikatakan Yuni itu betul, itu ada kaitannya dengan yang dinamakan hikmah. Kita lihat di sini secara bahasa hikmah berarti kebijaksanaan. Nah, kearifan atau penempatan sesuatu pada tempatnya secara adil dan tepat. Kemudian secara istilahnya hikmah itu kemampuan seseorang untuk menimbang dengan adil, bertindak tepat dan menyikapi sesuatu dengan pemahaman dan pertimbangan yang mendalam. Nah, itu yang Ibu katakan tadi sesuai contoh di mana ketika terjadi konflik ada penengah, di mana penengah ini untuk mendamaikan, yaitu secara adil, tidak boleh memihak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ini ada dalilnya, di mana dapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Nah, coba kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang baik dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Nah, ini yang dimaksud dengan kata-kata al-hikmah tadi ya, di mana al-hikmah di sini
kemampuan menggunakan ilmu secara tepat dan membawa kebaikan. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang hikmah? Paham ya? Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang infak. Infak. Pernah mendengar kata-kata infak? Infak. Nah, kata infak, coba kita perhatikan di sini. Berasal dari bahasa Arab yang akar katanya amfa ya'ifu, infatan, yang artinya menjaga diri, menahan diri dari sesuatu yang buruk atau yang hina dan bersikap terhormat dan tidak melampaui batas dalam hawa nafsu dan syahwat. Nah, secara istilah dapat Ananda perhatikan di sini berarti sikap menahan diri dari perbuatan yang haram dan tidak pantas. Nah, baik dalam ucapan, baik dalam tindakan, demi menjaga kehormatan diri. Nah, itu ya pengertian dari sikap infak. Nah, kata kuncinya, kata infak itu berarti menjaga diri, menjaga kehormatan diri dari segala ucapan, baik tindakan kita, baik perbuatan kita, dari maksiat. Kemudian ada dalilnya, di mana sikap infak ini sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 272. Nah, dapat Anda lihat di sini ya. Coba kita lihat artinya. Apa yang kamu infakkan adalah orang-orang yang fakir, yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya, karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Kemudian engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kau infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, yang dimaksud dalam menjaga diri dalam surah Al-Baqarah ayat 273 ini adalah menjaga dari sikap kita dari meminta-minta. Nah, kemudian yang terakhir nih, ada bentuk-bentuk dari sikap infak itu sendiri. Nah, yang pertama menjaga kesucian diri. Nah, di sini ada menjaga kesucian panca indera. Menjaga kesucian panca indera berarti kita menjaga kesucian apa? Mata, tangan, telinga. Ya, semua. Ya, anggota tubuh. Nah, contohnya menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Nah, itu tentunya mata kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Apa contohnya? Melihat yang tidak baik. Ya, melihat yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dari memakan harta orang lain. Contohnya seperti korupsi. Ya, korupsi nggak boleh ya, karena kita itu memakan. Iya, betul. Ya, kemudian mencuri dan memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin. Nah, itu contoh dari menjaga diri dari memakan harta orang lain. Nah, kemudian menjaga kesucian lisan. Menjaga kesucian lisan ini maksudnya kita tidak boleh berkata kotor. Nah, anak-anak ibu yang coba-coba ya berkata kotor, menyebut-nyebut nama hewan, ya, bercarut, ya, nggak boleh, bercarut marut nggak boleh. Karena di dalam Islam, dalam agama kita sendiri diajarkan ya berkata yang baik. Nah, karena nanti bisa jadi ditakutkan kalau misalnya ada teman kita yang mengatakan perkataan kotor kepada kita, hati kita sakit nggak? Iya kan? Nah, seperti itu tidak boleh. Kita harus menjaga kesucian lisan kita, apalagi dalam berbicara. Takutnya nanti yang menurut kita bercanda. Nah, sering tuh kejadiannya dia berkata kotor, misalnya menyebut nama hewan tadi karena udah biasa rasanya. Nah, ketika dia menyebutkan nama hewan tersebut, memanggilnya kepada temannya yang lain, nah, dia sakit hati kan? Nah, tidak boleh. Oke, menjaga kesucian diri sudah. Yang kemudian menjaga kehormatan diri. Nah, menjaga kehormatan dalam hal seksual dengan membatasi pergaulan yang tidak sesuai syariat. Nah, contohnya kita mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Nah, itu menjaga kehormatan diri kita ya. Coba bayangkan, anak-anak ibu, kalau misalnya kita berpakaian yang tidak tertutup, rasanya bagaimana? Ya, risih ya bagi kita yang
untuk berpakaian tertutup, karena ditakutkan nanti misalnya kita berpakaian tidak tertutup, banyak juga kejadiannya ya itu memandang laki-laki memandang kita yang berpakaian tidak tertutup itu dengan syahwat. Nah, ditakutkan nanti itu dia ingin ya macam lah ya ya salah, kemudian diajaknya ya padahal niatnya tadi untuk hal-hal yang tidak senonoh. Nah, itu menjaga kehormatan dalam hal seksual tadi. Nah, kemudian yang kedua menjaga kehormatan dalam hal harta. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269 tadi, di mana menjaga kehormatan dalam hal harta dengan tidak meminta-minta. Tidak boleh dengan tidak meminta-minta. Tidak boleh mengemis meskipun dalam keadaan kekurangan. Nah, dan tetap bersikap mandiri. Oke, Anda sampai sini sudah paham ya materi sikap, hikmah, dan ifah. Oke, sekarang untuk berbuat pemahaman materi tentang sikap, hikmah, dan ifah, Ibu mau membagi Anda menjadi 2 kelompok. Nah, ini kelompok 1 ya dari Yuni sampai Elvira, kemudian dari Raina sama si Syarifah. Nah, kelompok 2, coba Anda diskusikan selama 5 menit. Nah, berdasarkan pertanyaan yang sudah ditulis dalam LKPD-nya. Nah, kemudian nanti setelah diskusi, Ibu tunjuk perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, sudah Anda? Coba dari kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 1 dulu. Boleh, coba siapa yang mau menjelaskan, mempresentasikannya ke depan? Coba kelompok 1 ke depan. Ya, bacakan dulu kasusnya ya. Coba. Fauzan adalah siswa kelas 10 di sebuah madrasah aliyah. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak dapat menego saat ujian akhir semester berlangsung. Banyak siswa di kelasnya merasa cemas karena soal-soal yang sulit. Dan beberapa siswa berbisik dan mencoba bekerja dan menyontek. Termasuk bangkunya Ardi, diam-diam mendapat kertas contekan kecil di bawah meja dan milik Fauzan gambarnya. Namun Fauzan yang harus mengembalikan kepala dan dia memilih mengerjakan soal semampunya meskipun ada beberapa soal yang tidak dia yakin jawabannya. Nah, menurut kelompok kami tadi, hasil diskusi kami, menurut penceritakan sikap Fauzan tadi adalah tindakan mengambil kepada Fauzan tadi menunjukkan sikap ifah, karena salah satu untuk uji itu menjaga kehormatan, dia menandingi atau tidak melakukan perbuatan tercela seperti contek dan Oke. Nah, dari kasusnya tadi apa tadi seorang Fauzan yang ya dikasih contekan sama temannya ya. Nah, lalu si Fauzan ini memilih tidak mencontek, lebih baik dijawab dengan kemampuan kita sendiri, nah sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Nah, itu tadi kaitannya dengan apa tadi, sikap ifah itu atau sikap hikmah? Nah, ya ifah. Dimana tadi pernyataan ifah itu dan menjaga kehormatan diri kita itu dari perbuatan yang tercela. Nah, contohnya tadi di situ dia takut dia menjaga dirinya dari perbuatan ya tidak berbohong ya. Oke, sampai sini paham? Nah, dari materi hikmah dan ifah tadi, coba sebelum kita selesai belajar pada hari ini, Ibu mau tanya dulu sampai mana pemahaman Ananda. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang sikap, hikmah, dan ifah. Nah, coba siapa yang mau menyampaikan atau apa yang dapat dipahami dari hikmah dan ifah sikap belajar kita pada hari ini? Coba siapa? Coba Ananda Elvira. Terima kasih Bu. Tadi kita telah belajar tentang hikmah dan ifah. Karena kita lihat dari pengertiannya, hikmah ini adalah bijaksana yang ada. Kita bisa menunjukkan bahwasanya ketika dalam berteman atau
dalam situasi apapun kita ada masalah kita tidak boleh memihak kepada yang salah. Iya. Kita harus mengambil sikap adil dan bijaksana tadi. Iya. Kedua yang hikmah. Hikmah ini adalah menahan diri. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan itu dengan menjaga aurat, menjaga lisan, menjaga hal-hal bagian kita untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Terima kasih kepada Anda Alfira. Nah, Ibu perkuat kembali, Ibu pertegas kembali. Nah, sikap hikmah. Nah, sikap hikmah itu tadi kan artinya kebijaksanaan. Ada kita bersikap atau kemampuan kita dalam memilih bijak terhadap suatu keputusan, di mana keputusan itu yang kita ambil tidak boleh memihak, harus adil. Nah, itu yang kemudian yang ifah tadi, ifah itu kita menjaga diri, menjaga kehormatan diri kita dari segala hal yang dilarang. Nah, baik itu apa tadi, menjaga kesucian dari maksiat, ya, menjaga kesucian lisan kita. Nah, menjaga kesucian dalam apa tadi, dalam berpakaian. Nah, itu termasuk menjaga kehormatan diri. Nah, di mana itu salah satu bentuk kita menerapkan sikap ifah. Nah, ya baik, mungkin cukup ya, Ananda semua sudah memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini, sikap hikmah dan ifah. Oke, sampai sini. Untuk minggu depan jangan lupa baca materi tentang sikap syaja'ah dan adalah. Nah, baca di rumah ya, kalau perlu Ananda buat resum atau rangkuman materi, karena nanti sebelum memasuki pembelajaran Ibu mau tanya apa yang Ananda ketahui tentang sikap syaja'ah dan adalah itu. Nah, oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, oke, udah ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.